Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Insyaallah kita akan lanjut mengkaji menelaah kitab Al-Fiqh Al-Muyassar. Kita berfokus ke kitab zakat, salah satu pembahasan fikih di dalam ruang lingkup fikih ibadah. Sebelum kita mulai lanjut materi, ada pertanyaan yang masuk. Ini lumayan penting, perihal masalah zakat mal. Ada dua pertanyaan. Pertama, bolehkah istri memberikan zakatnya kepada suaminya yang tidak bekerja untuk digunakan buat usaha? Bolehkah istri memberikan zakat kepada suaminya yang tidak bekerja untuk digunakan usaha? Yang kedua, bagaimanakah cara pembagiannya? Apakah boleh anak bagi sebagiannya untuk suami? Berarti perempuan yang bertanya, sebagiannya untuk suami dan bagian yang lainnya diserahkan ke lazis. Lazis ini apa? Saya beli di warung teh tarik lazis sebenarnya. Beda ya. Nah, afwan, bercanda ya. Kalau tidak bercanda nanti tegang pula kajian kan. Bener nggak teh tarik? Pernah ambil minum. Teh tarik mereknya apa? Lazis. Lazis. Beneran. Saya tidak bohong, ada mereknya. Baik. Bagaimana jawabannya? Ini pertanyaannya bagus ya. Nanti kita bedakan hukum suami bayar zakat ke istri dengan hukum istri bayar zakat kepada suami. Kita mulai dari yang general dulu, karena ada yang tanya itu, bagaimana hukum suami membayar zakat kepada istri. Ini kita bedah dulu, baru ke sini, baru sebaliknya Pak ya, biar tahu dulu mana yang batasan-batasannya. Pertama, hukum suami membayar zakat kepada istri, sebagaimana masalah fikih ya. Masalah fikih itu penuh dengan khilaf. Kalau tidak siap dengan khilaf, tidak usah ngaji fikih, kan gitu ya. Ulama silang pendapat, tidak bisa dipungkiri. Pendapat pertama, pendapat mayoritas ulama menyatakan suami tidak boleh membayar zakat kepada istri. Ini pendapat mayoritas. Bahkan memang ada nanti nukilat ijma' dari Ibnu Munzir. Ijma' itu dalam arti semua ulama di suatu zaman sepakat nih, suami tak boleh bayar zakat kepada istri. Ini dipahami. Alasannya apa? Nah, kita perlu tahu alasan. Saya tuliskan dulu ya, yang pertama tadi, kasus pertama, biar nanti kita bedah semuanya. Ada pula yang pernah bertanya ke saya, bayar zakat kepada calon istri. Ada pula, itu beneran. Bayar zakat kepada siapa Pak? Calon istri mah dikasih mahar, kasih luar biasa, itu benar. Kasih zakat di pandai-pandai, pokoknya zakat THR macam-macam pokoknya. Zakat untuk calon istri ada Pak. Ya Allah, harusnya dikasih apa mahar, dikasih zakat. Sekarang suami berzakat. Nah, mayoritas ulama tidak membolehkan, minoritas adapun dari sisi pendalilan, pendapat yang kuat adalah yang pertama, bahwasanya tidak boleh. Apa alasan tidak bolehnya? Nah, keterangan para ulama, tidak boleh menerima zakat dari kerabat kita, kerabat paling dekat, ya istri, anak-anak yang paling jauh pun
Tidak boleh kerabat itu menerima zakat dari kita selama, ini kata kuncinya Pak, selama kerabat itu orang yang kita nafkahi. Paham sampai di sini? Ini clue-nya. Selama mereka adalah orang-orang yang wajib kita nafkahi. Tapi kalau tidak kewajiban kita menafkahinya, maka kerabat jauh bisa dapat zakat. Kuncinya itu. Udah wajib kita nafkahi atau tidak. Jadi clue-nya di sana. Jadi poros atau garis atau syahid lah ya, saksi bahasan kita, poin pentingnya adalah nafkah. Nah, selama orang itu wajib kita nafkahi, maaf maka haram bayar zakat kepadanya. Kenapa? Karena dia adalah orang yang kita nafkahi, maka statusnya itu mengikut kepada yang memberi nafkah. Ketika suaminya mampu, istrinya tidak ada kerja, cuma ibu rumah tangga saja, nah istri dia yang nafkahi, maka tidak boleh dapat zakat. Misalnya ada pula abang kandungnya Pak, maaf, qadarullah abang kandung lumpuh, mungkin kecelakaan Pak, tidak bisa kerja laki-laki. Ada pula kasus yang sampai ke saya di beberapa wilayah, kalau sudah seperti itu tidak bisa kerja, dipulangkan pula sama istrinya. Ada dengar seperti itu? Saya ada yang langsung, ada yang pernah konsultasi masalah seperti itu, dipulangkan. Tidak bisa apa-apa, dipulangkan. Ditanggunglah sama siapa? Sama adiknya. Alhamdulillah Allah lapangkan rezeki, ditanggung, dibiayai, makannya diperhatikan, bahkan disewakan orang yang bantu jaga-jaga dan segala macam. Nah, abangnya ini sudah kewajiban dia menafkahi, bukan cuma istri anak. Nanti dilihat orang tua kadang wajib kita nafkahi kalau sudah tidak mampu, atau kayak tadi abang kandung misalnya sudah tidak mampu dia. Kalau kayak tadi kan itu alasannya syar'i Pak, memang kecelakaan tidak bisa ngapa-ngapain, tidak bisa cari kerja, bukan sehat bugar gitu. Itu tidak boleh kita kasih zakat lagi ke abang tadi, karena lebih dahulu atau lebih mendahulunya adalah nafkah. Bisa dipahami? Itu dia. Kenapa kok tidak boleh? Alasannya lagi, kenapa kok tidak boleh zakat itu diberikan kepada orang yang wajib kita nafkahi? Karena nanti berbenturan dia Pak. Misalnya kita kembali ke kasus suami ingin kasih zakat kepada istri, misal suami ini punya kewajiban menafkahi istrinya itu bulanan misalnya 5 juta, misal Pak ya, misalnya 5 juta. Kebetulan misalnya ini bulan apa? April. Nah, bulan ini harusnya kasih zakat, kasih nafkah 5 juta. Kebetulan di bulan April ini pas pula deadline bayar zakat. Setelah dihitung-hitung ternyata zakat yang dikeluarkan juga misal Pak ya, misalnya 5 juta. Berarti kan sebulan itu ada dua kewajiban yang akan dikeluarkan. Pertama, nafkah 5 juta. Itu memang rutin bulanan. Ada pula tahunan, zakat 5 juta. Ketika dia kasihkan zakat 5 juta, berarti kan hemat dia 5 juta. Dia tidak kasih nafkah 5 juta. Nah, sehingga dia jadi hemat 5 juta. Maka sama dengan dia yang dapat manfaat zakat itu diri sendiri. Sama dengan dia tidak ada uang keluar, kan ya Pak? Harusnya kan keluar bulan April 10 juta. Nafkah istri 5 juta, nafkah zakat 5 juta, tapi dia efisien dan hemat, dia cuma keluar 5 juta. Hemat 5, sama dengan zakat itu dia bayar kepada dirinya. Bayar zakat kepada diri sendiri itu larangannya. Maka yang pertama ini tidak boleh karena nafkah tidak boleh. Nah, nanti alasannya apa? Istri adalah orang yang wajib dinafkahi. Wajib. Lagian manfaatnya kembali kepada diri sendiri. Manfaat kembali kepada diri sendiri, penjelasan para ulama. Sudah tuntas yang ini. Poin yang kedua, istri bayar zakat kepada suami. Nah, di sini kata kuncinya nafkahnya.
istri bayar zakat kepada suami. Jauh sebelum penanya bertanya, Pak, salah seorang sahabiah pernah menanyakan ini kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Jauh sebelum penanya bertanya, sahabiah, istri sahabat dulu pernah bertanya persis seperti ini kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Ada banyak riwayat di Sahih Bukhari, ada juga di Sahih Bukhari dan Muslim. Kita bawa satu hadis saja. Penggalan hadisnya panjang ya. Habis waktu nanti. Kita pangkas bawah saja. Berkata Zainab, sahabiah Zainab, istri sahabat Ibnu Mas'ud. Istrinya siapa? Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Nah, Zainab ini datang kepada Nabi alaihi wasallam, mampir ke rumah ingin berkonsultasi. Sebelumnya Rasul memberikan khutbah menggebu-gebu tentang motivasi sedekah. Rasul memberikan khutbah kepada laki dan perempuan secara khusus ya, untuk motivasi apa? Bersedekah agar dijauhkan dari api neraka. Karena perempuan banyak masuk neraka. Ringkas cerita, sahabiah Zainab tadi bertanya kepada Nabi alaihi wasallam. Ternyata dia di rumah sedang diskusi dengan suaminya, Pak. Zainab sedang diskusi dengan sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Mereka diskusi di rumah. Hasil diskusinya ditanyakan kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Kemudian Zainab tadi bertanya, "Ya Rasulullah, innaka amarta al-yawma bis-sadaqah." Wahai Rasulullah, hari ini tadi engkau berkhutbah dan perintahkan kami ini untuk bersedekah, untuk bayar zakat. Tadi diperintahkan untuk sedekah bayar zakat. Wa kana indi hulliyun li fa aradtu an tasaddaqa bih. Dan aku kebetulan punya perhiasan. Ada perhiasan dia dan rencana akan berzakat, akan bayar zakat. Wa za'ama Ibnu Mas'ud annahu wa waladahu ahaqqu man atasaddaqu bihi alaihim. Kemudian sahabat Ibnu Mas'ud tadi dia berpandangan, dia berpendapat, dia bilang kepada istrinya, "Dek, aku dan anakku gitu ya, lebih berhak kamu kasih zakat daripada para mustahik itu." Paham sampai di sini? Nah, itu kata suaminya, "Dek, saya dan anak kita nih, anakku ya, lebih berhak engkau kasih bayarkan zakat daripada para mustahik." Kemudian itulah ditanyakan, tunggu dulu Pak, tanya dulu kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Kemudian apa kata Nabi alaihi salatu wasallam? Shadaqa Ibnu Mas'ud, suamimu benar. Suamimu benar. Kalau awalnya za'ama, awalnya itu pandangan beliau, sahabat Ibnu Mas'ud. Tapi dilaporkan ke Rasul, diverifikasikan ke Rasul, kemudian apa? Disetujui oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Zawjuki wa waladuki ahaqqu man tasaddaqti bihi alaihim. Suamimu, anakmu itu lebih berhak. Sasarannya suami sebenarnya. Suami nanti kan dinafkahi, anak juga larinya. Suami dulu fokusnya. Suamimu, kalau hadisnya suamimu dan anakmu itu lebih berhak engkau bayarkan zakat kepadanya daripada kepada mustahik atau yang dikenal dengan asnaf 8. Bisa dipahami Pak? Nah, dari sini sama. Boleh tidak yang kedua ini? Ulama silang pendapat. Tapi mayoritas ulama menyatakan boleh. Sebagaimana hadis tadi. Paham? Ulama silang pendapat. Pendapat pertama mayoritas sebut apa? Boleh, mengacu kepada hadis. Nanti minoritas mengatakan tidak boleh. Dan memang saya banyak baca fatwa juga, dan mayoritas misalnya ada nanti dari Syekh Ibnu Utsaimin, dari Lajnah Daimah, dari berbagai situs fatwa memang menyatakan adalah boleh. Alasan bolehnya, pertama, istri wajib gak nafkahi suami? Enggak. Ya Pak ya, aman sudah, tidak ada penghalang, tidak ada kewajiban nafkah. Dan kemudian ada hadis tadi, ada bersifat umum, dan lumayan banyak argumentasi para ulama menguatkan pendapat pertama ya. Itu saja sudah telak. Istri tidak wajib menafkahi suami.
Karena pantangan dari keluarga tadi yang kita nafkahi. Kita punya keluarga, tapi tidak kita nafkahi, dan dia susah, boleh nggak bayar zakat kepadanya? Jawabnya adalah boleh. Nah, itu dia. Nah, itu untuk pendapat, untuk jawaban kedua. Jawabannya adalah boleh. Ini pendapat mayoritas ulama. Berbeda dengan sebaliknya ya. Nah, nanti jangan pukul rata. Ini sama sebaliknya Ustaz, enggak. Nah, yang sebaliknya alias suami kepada istri tidak boleh. Berarti ini adalah boleh. Jadi argumentasinya tidak diwajib dinafkahi, kemudian dalil-dalilnya bersifat umum. Lil fuqara wal masakin itu ifidul umum, nanti lumayan banyak, itu karena usul fikih. Tapi insyaallah argumentasi ulama yang membolehkan itu sangat kuat. Kemudian pertanyaan kedua di sini, bagaimana cara, alhamdulillah boleh. Sekarang bagaimana cara pembagiannya? Apakah boleh, artinya apakah boleh kasih ke suami seluruhnya, gitu ya? Atau sebagian untuk suami? Nah, gitu nak pertanyaannya. Atau sebagian untuk suami dan sebagiannya diserahkan kepada Laziz, kepada mustahik, kepada Laziz, gitu ya. Baik, ada boleh enggak? Baik. Sekarang poin ketiga, kita sudah tahu suami berhak, tapi tentunya di sini ada kata kuncinya ya, suami tidak bekerja. Sebenarnya kalau mau lebih rinci nanti, kenapa nih suami tidak bekerja, ya itu perlu tahu juga Pak. Kenapa suami tidak bekerja? Karena ada pula istilahnya, suami-suami ini tidak mau kerja, yang disuruh kerja adalah istri. Saya pernah tugas dakwah di Aceh, dulu jadi relawan. Ini nggak tahu ya keumuman atau cuma oknum saja. Ketika itu banyak yang bapak-bapak yang saya saksikan juga, tapi mungkin segelintir ya, tidak semua ya. Ciri khas atau tradisi di Aceh itu, mungkin di wilayah itu ya, di wilayah Belang Ado namanya. Itu dekat Lok Semawe, kalau salah saya. Itu di sana itu tradisinya kalau nikah Pak, yang kerja itu perempuan. Suaminya duduk di kedai saja, ngopi, pagi ngopi, siang ngopi, malam ngopi, gitu ya. Yang kerja apa? Istri. Jadi bapak-bapak itu kebetulan dekat gitu kan, Ustaz, sini aja lah, kami carikan nanti istri orang Aceh. Enak Ustaz, di sini laki-laki tidak kerja, kerja perempuan. Itu beneran, dan memang iya, dia ngomong itu Pak, duduk gitu ya, istrinya mulek-mulek, istrinya kerja di situ, dia bilangnya kayak gitu ngomongnya. Sininya Pak, laki-laki di sini tidak kerja Ustaz, yang kerja perempuan. Istrinya dengar, istrinya kerja, lagi mulek-mulek apa gitu. Itu tidak tahu pula. Dan memang rata-rata dia bapak-bapaknya duduk aja di warung pagi siang gitu ya. Ibu yang kerja, mungkin wilayah itu mungkin ya ada pemahaman lain mungkin ya, perempuan yang kerja, laki-laki santai saja gitu ya. Jadi ini kita bedah sendiri ya, ini dari sisi fikih rumah tangga. Laki-laki kenapa tidak bekerja? Alasannya apa? Itu perlu dirinci. Harus ada alasan. Karena terkait zakat ini ada hadis dari Nabi alaihissalam, sahih juga Pak. Pernah ketika haji wada, haji perdana dan terakhir Nabi alaihissalam, pernah ada dua orang pemuda datang. Dua orang pemuda Pak datang minta zakat. Minta apa Pak? Minta zakat. Kemudian Rasul lihat, Rasul turun lagi. Ternyata nampak keduanya sehat, seger, alhamdulillah lengkap badannya Pak. Sehat, seger gitu ya, badan lengkap pula. Dilihat turun kata Rasul kan. Karena Nabi alaihissalam, jika kamu tetap minta juga, insyi'tuma atau itu kuma. Jika kalian tetap minta zakat juga, aku kasih. Tapi kesimpulannya setelah itu, lahaza li ghaniyin wala liqawiyin muktasib. Tidak berhak zakat ini. Zakat ini tidak berhak untuk pertama orang kaya, yang kedua orang yang kuat mampu untuk bekerja. Itu pantangan lagi tuh. Sebenarnya suami kenapa nih tidak bekerja? Kalau ada alasan syar'i satu lain hal, ini jawabannya bisa. Tapi tentu saja laki-laki harus ada izah ketika masih bisa bekerja walaupun tidak banyak dapat kerja.
Bisa dipaham? Bekerja bagi kepala keluarga hukumnya adalah wajib. Nah, itu dia. Jadi ini kita fokus ke pertanyaan, ini jawabannya. Nah, sekarang pembagian ini. Nah, intinya atau seperti ini, berapa besaran zakat untuk mustahik, kan gitu Pak ya. Misalnya suami karena tidak bekerja, maaf dia dari 8 golongan, maaf ya, masuk ke kategori kalau tidak fakir, kalau tidak miskin, kita ambil satu karena dia ambil zakat, tidak kan, yang lain tidak, mualaf pun tidak, kan gitu ya. Pilihannya di sini, maaf ya, misalnya miskin, kita ambil kategori miskin. Nah, sekarang miskin ini berapa dia boleh dapat alokasi zakat? Nah, itu pertanyaannya. Berapa dia boleh dapat alokasi zakat? Lagi-lagi Pak, kalau bicara fikih itu ulama berbeda pendapat. Kita ringkas 3 saja. Kita ringkas di 3. Berapa boleh alokasi zakat untuk miskin ini? Ada 3 pendapat. Pendapat pertama dari mazhab Hanafi, mustahik orang yang berhak dapat zakat boleh menerima zakat sebesar kurang dari 1 nisab. Sebesar kurang dari 1 nisab, berarti besar, karena nisab kemarin kita hitung setidaknya 230 juta, berarti di bawah itu dia berhak dapat. Ini pendapat pertama, pendapat mazhab Hanafi. Pendapat kedua, ini pendapat mayoritas ulama dari mazhab sebagian pendapat mazhab Syafi'i, sebagian Hambali, juga Maliki. Ini pendapat mayoritas menyatakan, atau ini pendapat jumhur ulama. Pendapat kedua mengatakan mustahik orang yang berhak dapat zakat itu boleh menerima zakat seukuran kebutuhan pokoknya selama setahun. Nah, ini pendapat mayoritas. Dr. Erwandi juga ini, Ustaz Aminul Ba'id juga ini. Cuma setahun. Berarti minusnya berapa? Berarti kalau kita pakai pendapat pertama, suami tadi bisa dapat setidaknya di angka 230 juta maksimal. Pendapat kedua yaitu untuk kebutuhan setahun. Berarti kita di sini fokusnya adalah minus. Maka si suami ini berapa minus dia untuk mengcover keluarga tuh sebulan, minusnya berapa? Contoh Pak, ternyata minus sebulan itu 1 juta misal. Minus 1 juta kali 12, maka totalnya 12 juta, maka yang berhak untuk dia zakat adalah 12 juta, tidak boleh lebih. Tidak boleh lah, karena dengan 12 juta itu sudah bisa mengcover, mencukupi kebutuhan pokoknya selama 1 tahun. Kan sebulan kurangnya 1 juta, dikasih 12 juta, itu sudah tercover untuk 1 tahun. Ini pendapat kedua, pendapat jumhur ulama. Pendapat ketiga, ini mu'tamad mazhab Syafi'i, pendapat resmi mazhab Syafi'i, dan dikuatkan juga oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Tertulis ya. Alokasi zakat, saya ringkas saja poinnya Pak ya. Alokasi zakat bahasanya. Alokasi zakat yang pertama tadi apa ya, alokasi zakat kepada fakir miskin. Baik, tambah lah ya biar enggak ini inti. Nah, pendapat pertama tadi maksimal 1 nisab Hanafi ya. Di bawah sebenarnya. Enaknya gimana itu ya? Maksimal 1 nisab terus di bawah berarti ya. Maksimal di bawah 1 nisab gitu ya. Kurang 1.000 bisa. Penting di bawah 1 nisab. Pendapat kedua, jumhur, ini mayoritas ulama. Ini mazhab Hanafi. Jumhur itu pendapatnya apa? Kebutuhan 1 tahun. Kebutuhan 1 tahun. Tadi sudah kita jelaskan ya. Kemudian pendapat mazhab Syafi'i, ini juga pendapat Imam Syafi'i-nya, imamnya. Ini di bawah pendapat
Jadi seringkali di mazhab Syafi'i itu Pak, ada pendapat Imam Syafi'i, ada pendapat mazhab Syafi'i. Sering, dalam arti sering itu maaf, lebih dari satu, sering berbeda pendapat Imam Syafi'inya dengan pendapat mazhab. Nah, itu banyak. Banyak itu lebih dari dua itu banyak. Itu banyak. Contohnya maaf, apa contohnya? Maaf, contohnya jenggot. Kalau Imam Syafi'inya berpendapat tidak boleh dipotong. Nanti beberapa murid Imam Syafi'i ikut pendapat mazhab Syafi'i. Tapi pendapat resmi mazhab menyatakan makruh dipotong. Nah, itu maksudnya. Ada kalanya nanti pendapat Imam Syafi'i, ada pendapat mazhab Syafi'i. Ini kalau Imam Syafi'inya kulnya ada yang ke sini. Ada yang ke sini dia. Tapi kalau mazhab ada yang ketiga dia. Nanti ada istilahnya mu'tamad. Mu'tamad itu pendapat resmi mazhab. Ada kalanya pendapat resmi mazhab berbeda dengan pendapat Imam Syafi'i. Nah, ada kalanya seperti itu. Perlu tahu saja. Perlu tahu saja. Mazhab Syafi'i menyatakan, ini boleh Pak untuk kebutuhan seumur hidup. Oh, lebih luas. Kebutuhan seumur hidup berarti kan panjang. Kalau kurangnya sebulan 1 juta kali 10 tahun misalnya, 12 juta kali 10 dapat 120 juta. Kalau dia usia 30-an, 40-an, katakan 20 tahun estimasi hidup. Wah, itulah ya. Seumur. Nah, dari sinilah nanti dari pendapat ketiga ini Pak, kebutuhan seumur hidup ini nanti turunannya, yaitulah kadang ada memberikan zakat itu berupa modal usaha. Nah, karena kan kebutuhan seumur hidup. Pak, ada yang mungkin membayar zakat itu dibangunkan rumah. Ada yang seperti itu Pak, bayar zakat bangunkan apa? Macam-macam. Kadang bayar zakat untuk bangunkan rumah saudaranya, kadang bayar zakat untuk biaya pernikahan, model bayar zakatnya, kadang bayar zakatnya apa hobinya, ternak, dibelikan sapi, ada Pak ya. Itu turunan dari pendapat ini, karena pendapatnya mustahik, orang yang berhak dapat zakat tadi bisa boleh mendapat zakat kebutuhannya itu selama berapa? Seumur hidup. Mungkin bijaknya bikinkan usaha kan gitu Pak. Paham enggak maksudnya? Daripada dikasih ikan, bagus dikasih apa? Pancing gitu ya. Mancing nanti di tempat saya banyak tuh mancing malam-malam. Jenter-jenter gitu, apalagi saya hujan gitu. Di sini juga Pak. Di sini ada juga. Di kota ada juga. Di sana kota juga sih, tapi nggak pinggir. Kalau malam jenter mancing itu dikasih pancing mancing nanti ya. Kurang lebih. Ini turunan pada biar tahu saja, biar tahu pendapat resmi mazhab Syafi'i. Nah, gayanya saya tidak tahu MUI, gayanya banyak mazhab Syafi'i ya. MUI banyak mazhab Syafi'i. Mungkin itu tuh kalau biar pernah dengar kan. Ada dia bayar zakat Ustaz, dibuatkan modal usaha gitu ya. Dikasih apa? Usaha. Enggak tanggung-tanggung, kadang usaha nilainya bisa 50 juta Pak. Bisa 100 juta. Kalau mengacu pendapat kedua, tentu tidak boleh modal usaha, gitu ya. Pendapat kedua ini fokusnya kepada kebutuhan 1 tahun Pak, tidak boleh lebih. Kalau tadi orang yang berhak dapat zakat tadi dia minusnya 1 juta, kemudian selama setahun kan 12 juta Pak. Dan nanti tahun depan gimana Ustaz? Tahun depan kan dapat zakat lagi, gitu ya. Jadi tahun depan dapat zakat lagi, tahun depan dapat zakat lagi kan gitu. Tidak sampai kepada usaha. Intinya kalau usaha itu yang sih. Tapi kalau diinvestasikan itu bahaya ya. Maksudnya badan ambil zakat pula menginvestasikan zakat itu tentu bahaya. Kalau dikasihkan usaha lain kasus Pak. Paham tidak maksud saya? Tapi kalau dia pula yang bukakan usaha, buka dapur MBG pula dia kan, badan ambil zakat kumpulan awan buka dapur pula dia. Itu lain kasus itu. Kalau gagal usaha orang gimana? Kasihan fakir miskin. Itu bukan uang kita. Paham tidak Pak? Investasi yang benar itu kan antara untung dan rugi. Tidak ada investasi yang untung terus. Tidak ada dagang yang mungkin sudah stabil, adalah ya yang dirintis dengan penuh darah dan keringat sudah bertahun-tahun, namanya sudah besar, lain kasus ya. Tapi rata-rata baru mulai itu tak ada dagang yang untung terus kecuali MBG gitu. Nah, itu memang untung terus Pak. Beneran Pak.
Ada yang sampai ke saya yang punya enam dapur, tidak sampai setahun balik modal pak, tidak sampai setahun balik. Itu memang iya pak. Libur pun pokoknya anter gitu, peduli makan nggak makan gitu. Kalau dagang tuh pokoknya buat aja, pasti ada dibayar gitu. Terserah orang beli atau tidak. Paham dah pak? Kayak dagang nasi goreng kita buat aja, pokoknya 100 porsi anter sudah. Terserah makan nggak makan, yang penting uang dibayar. Bayangin usaha seperti itu pak. Paham nggak sampai di sini? Tidak sampai setahun pak. Mungkin adalah pembulan balik modal itu memang kalah investasi lain itu. MBG itu mengalahkan investasi lain. Tak ada libur. Idul Fitr pun apa? Idul Fitr pun ada MBG. Idul Fitr ada MBG. Libur ada, puasa ada. Jadi kalau kata orang sore kiamat, siangnya diantar dulu. Oh, ada libur. Jangan ya. Kalau investasi zakat saya sangat tidak setuju karena itu bahaya. Maksudnya ambil zakatnya tampung uang banyak apa? Bukan dikasihnya ke fakir miskin, tapi apa? Dia puterin dulu. Itu kalau rugi bahaya. Uang itu bukan uangnya ambil zakat, bukan. Tapi uang siapa pak? Uang dia cuma nyalurkan. Orang bayarkan ke dia, bayarkan langsung, bayarkan dia. Nah itu jadi inilah khilaf-khilaf ulama ya. Tapi kalau saya condong kepada pendapat kedua. Nah, kita perlu hadirkan khilaf ya, biar tahu asal-asalnya seperti ini. Jumhur ulama, saya condong kepada pendapat kedua. Nah, itu saja. Tapi saya condong ya, tidak bisa juga menyalahkan pendapat lain. Nah, itulah fikih. Kalau fikih itu ya seperti ini fikih. Masalahnya masalah khilaf. Artinya fikih itu ustaznya tuh harusnya pusing mirip apa? Bukan banyak menyalah-nyalahkan, tapi harusnya ustaznya pusing karena memang belajarnya banyak khilaf gitu ya, bukan sibuk menyalahkan. Kalau fikih memang seperti itu, beda ya. Fikih itu memang wilayahnya adalah khilaf, ulama memang di situ ya. Karena mayoritas materi fikih itu adalah khilaf. Mayoritas materi fikih itu adalah khilaf. Makanya apa ya? Bahasanya para pelajar fikih itu la yashuma raihatal fikih man lam ya'rifil khilaf. Tidak akan pernah mencium aroma fikih orang yang tidak mengerti, mengetahui atau mempelajari khilaf. Itu berarti belum mencium bau fikih. Fikih itu ya kayak gini model. Kalau saya condong pada pendapat kedua. Maksudnya jangan heran kalau ada orang ikut pendapat ketiga. Jangan heran kalau ada yang ikut pendapat ketiga. Bahkan Ustadz Erwani kencang di pendapat kedua ini. Pendapat yang dalam arti apa? Kalau ada orang minusnya tuh 1 juta sebulan pak, berarti kan dia haknya setahun kali 12, yakni 12 juta. Jangan kasih 13 juta, tidak boleh kasih 13 juta. Kenapa? Karena dengan 12 juta berarti kan dia sudah terangkat dari garis kemiskinan, kan udah cukup, maka dia sudah keluar dari mustahik, keluar dari kelompok asnaf 8. Tidak boleh lagi 1 juta itu, tidak boleh untuknya. Karena 1 juta itu adalah untuk fakir miskin yang jadi tadi pilihannya tergantung yang bayar zakat. Tergantung yang bayar zakat. Ada pendapat ulama. Tapi biasanya perkutatan itu di antara pendapat 1 dan 2. Pendapat pertama jarang tersorot ya. Tergantung. Nah, kalau saya condong kepada pendapat kedua. Demikian juga mayoritas ulama. Karena banyak juga kalau dipaparkan argumentasinya itu sangat-sangat panjang. Nah, jadi tadi boleh bayar kepada suami. Kalau katakan pegang pendapat kedua, maka berapa kebutuhan bayar segitu. Ketika sudah tercukupi kebutuhan suami, dibayarkan zakat kepada suami, sekiranya masih sisa, ingin membayarkan zakat ke pihak lain, kan gitu pak. Misal, kalau tadi kan kurang 1 juta sebulan, berarti setahun 12 juta. Ternyata dia misal harus bayar zakat 20 juta. Tapi kan satu penyaluran ini terimanya cuma 12 juta, close dia. Sisa berapa pak? 8 juta. Maka cari penyaluran 2. Mau sampai di sini? Nah, kalau ini diikuti penyaluran 2 tadi, bayar ke Lazis, silakan. Misalnya Lazis tadi yang dikenal kredibilitasnya, dia akan menyalurkan langsung kepada fakir miskin atau orang yang berhak, silakan. Semoga yang bertanya bisa paham. Itu azan langsung. Oh, langsung azan berarti ya. Kalau gitu azan dulu kita. Semoga yang bertanya diberikan kemudahan oleh Allah Ta'ala.
Jadi itu tadi pembahasan kita. Nah, jadi fikih itu seperti ini. Fikih itu karena masalah khilaf, Pak. Harusnya yang kita sibukkan itu adalah belajar, bukan sibuk untuk menyalah-nyalahkan. Ini kalau fikih ya. Karena fikih itu adalah masalah khilaf, harusnya kesibukan kita itu adalah untuk belajar, bukan sibuk untuk menyalah-nyalahkan. Banyak. Misalnya kita angkat satu kasus saja, misalnya masalah kunut subuh. Masalah kunut subuh. Nah, itu dahulu alot sekali masalah kunut subuh. Padahal kalau kita mundur, mazhab Syafi'i, mazhab Maliki menyatakan ada kunut subuh. Mazhab Hambali, Imam Ahmadnya menyatakan kalau orang kunut subuh udah angkat tangan aminkan. Berarti lebih kepada mayo. Mazhab Hanafi yang paling kencang menentang. Mazhab Hanafi yang paling kencang menentang daripada kunut subuh. Itu perlu tahu. Mazhab Hanafi yang paling keras menentang yang namanya kunut subuh. Tapi mayoritas malah mengatakan tidak. Saya tidak kunut subuh, tapi kita bahas masalah hukum. Ada fatwa Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala. Beliau ya di akhir-akhir 90-an, di awal-awal 2000 itu sudah tidak ada, sudah meninggal rahimahullah taala, ulama besar. Saya pernah membaca fatwanya, mendengar audionya juga. Beliau ditanya, Pak, berarti kan
setidaknya ini tahun 90-an ya. Tahun 90-an dia ditanya. Tahun 90-an dia ditanya. Bagaimana kalau kita dapati sholat subuh imamnya kunut subuh? Apa jawaban beliau? Angkat tangan dan aminkan. Angkat tangan dan aminkan. Nah, tapi kadang yang di bawah-bawahnya kalau dari kalangan salaf itu kencang, bisa dipahami. Padahal Syekh Ibnu Utsaimin sebut seperti itu, angkat tangan dan aminkan. Ada fatwa, ada recordnya, ada datanya, ada. Bisa dipahami. Ulama seperti itu. Ulama seperti itu. Ulama itu luar biasa. Ademnya luar biasa. Belajarnya luar biasa. Mengertinya luar biasa. Bisa dipahami, Pak? Nah, ini alatnya luar biasa. Masalah kunut subuh alatnya luar biasa kan gitu ya. Nah, padahal ya, realitanya seperti itu. Ulama di level ulama itu seperti itu. Nah, itulah ya hal-hal yang orang yang ngerti masalah khilaf. Pernah Imam Ahmad Ibn Hanbal pernah ditanya, ada yang bertanya kepada Imam Ahmad beberapa masalah fikih, kemudian Imam Ahmad mengatakan saya tidak tahu. Ini hampir serupa dengan jawaban Imam Malik ya. Imam Malik juga pernah ditanya seperti itu. Kali ini beda. Ini Imam Ahmad ditanya saya tidak tahu. Kemudian orang tadi bertanya kepada murid Imam Ahmad, kenapa tuh guru ente ditanya tidak tahu. Padahal Pak, saya pribadi sangat yakin itu jawaban yang sangat mudah dijawab Imam Ahmad. Bisa dipahami? Beberapa pertanyaan yang sangat mudah untuk beliau jawab. Sangat mudah. Selevel beliau sangat mudah. Tapi ditanyakan beliau jawab tidak tahu. Orang tadi nanya ke muridnya, itu guru ente kenapa? Ditanya kok tidak tahu. Apa kata muridnya? Li'ilmihi bil khilaf. Karena saking tahunya dia, saking dalamnya pengetahuannya tentang perselisihan pendapat ulama. Jadinya hati-hati. Karena dia tahu ulama banyak beda pendapat. Orang soleh berilmu mengatakan boleh. Orang soleh berilmu mengatakan tidak boleh. Itu kan tidak sembarangan. Bisa dipahami? Tidak sembarangan. Bisa dipahami? Nah, itulah dia. Nah, itulah realita dalam masalah fikih. Karena saking tahunya masalah khilaf, Imam Ahmad itu menjawab banyak jawabnya tidak tahu, dan tidak tahu. Bukan tidak bisa jawab, tapi ini dia ketahui ulama itu banyak silang pendapat. Hati-hati. Nah, itu masalah fikih. Jadi biar kita kenal ya, fikih itu sebenarnya seperti apa? Nah, dalamannya seperti apa? Ya memang mayoritas masalah khilaf. Seketika ada yang bolehkan, ada yang larang. Ada yang larang, ada yang bolehkan. Nah, itulah masalah fikih. Wallahu a'lam. Ada yang ditanyakan? Tanggung materi ya. Ada yang ditanyakan, silakan. Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada siapakah dia tidak boleh berzakat? Baik pada orang tua kita berzakat, pada bapak dan juga. Baik, bayar zakat pada anak kita. Baik. Nah, bapak dan anak ini kalau hitungan kerabat dekat sekali. Dalam waris juga kita belajar, bapak itu bapak ke atas, bapak, ibu, kakek, nenek, ini garis lurus ke atas ini. Anak, cucu, cicit ini garis ke bawah. Orang ini ketika dari jalur ke atas dan ke bawah ini Pak, ini paling dekat. Ini ketika ada di antara mereka yang tidak mampu, kita wajib nafkahi. Dalam Islam hukumnya apa? Wajib nafkah. Ada orang tua yang sudah tidak produktif, sakit-sakitan, qadarullah, anak wajib nafkahi. Wajib hukumnya. Wajib. Kok nggak siapa lagi kalau kita? Nggak bisa kerja siapa lagi? Anak misalnya, ada yang mungkin ditimpa kesusahan, wajib sudah berkeluarga sekalipun, wajib Nah, dari sini kita tahu, karena ini orang-orang dekat kita, nafkah itu bukan cuma istri dan anak saja. Iya, itu benar, itu utama, iya. Tapi kalau ada yang kayak orang tua, atau ada dari kalangan anak nanti yang sudah mulai cucu misalnya dan sejenisnya, itu wajib juga kita nafkahi. Nah, karena mereka termasuk orang yang wajib kita nafkahi Pak, tidak boleh menerima zakat. Hukumnya adalah wajib. Kalau jalur ke atas satu, jalur ke bawah. Tapi kalau jalurnya ke samping, nah ini baru tidak ada kewajiban
Kesamping berarti saudara-saudara kita, saudari kita ya, pakman bam ya, pakman bibi gitu ya, tante om, nah, itu tidak, keponakan tuh lain kasus. Tapi kalau ke atas ke bawah ini wajib, karena dia wajib kita nafkahi, tidak boleh menerima zakat, pendapat mayoritas ulama, gitu Pak. Ada yang lain? Bagaimana Pak? Adik kandung, kalau adik kandung bukan orang yang kita nafkahi, boleh. Kuncinya itu. Adik kandung bukan orang yang kita nafkahi. Bisa dipahami ya? Memang kita nak cover bulanan dia. Maksud dinafkahi itu apa Ustaz? Misalnya ada adik susah. Berapa bulanan? Bentar Pak. Berapa bulanannya? Misal, kurangnya sekian juta. Memang tiap bulan kita kasih terus. Cukup dia. Oh itu berarti sudah kita kita pula yang bilang, pokoknya apa-apa hubungi saya dikasih per bulan, nah, itu tidak bisa zakat. Tapi kalau tidak, jawabannya adalah di ilmunya Pak. Bayar zakat itu kemana yang paling baik Pak? Kepada saudara yang susah. Nah, bayar zakat itu bukan ke lazis. Boleh, iya boleh. Tapi kepada siapa yang paling utama? Pada keluarga yang susah. Apa kata Nabi SAW? Sodaqotun, atau inna sodaqota alal fuqara atau alal masakin sodaqotun, wa ala zil arham isnatani shadaqatun wasilah, kata Nabi alaihi wasallam. Maaf, bayar zakat kepada fakir miskin pahalanya satu. Tapi kalau bayar zakat kepada kerabat yang miskin pahalanya dua. Pertama dapat pahala zakat, yang kedua dapat pahala menyambung hubungan darah asilah. Paham ya? Gede pahalanya mana kan? Lazis boleh gak Ustaz? Boleh. Tapi kalau kita bisa cari dulu, ada keluarga jauh yang susah, ada keluarga jauh yang masih susah di kampung menjauh di sana, tentu itu lebih utama ya atau tidak? Nah, di sini kita dermawan kepada tetangga segala macam. Di kampung ada saudara yang menangis susah, Allah. Ada tidak seperti itu Pak? Nah, itu tidak tepat. Jangan sibuk sedekah tapi lemah di zakat, jangan. Terbalik, zakat hukumnya wajib, sedekah hukumnya sunnah. Mana yang bertanya tadi? Jadi Pak, silakan. Saya bertanya masalah jualan itu. Anda Bapak? Sekarang saya kan pedagang. Iya. Jadi kami ada menjual minyak kita, namanya minyak. Minyak. Jadi syarat kami menjual itu harus ada tanda tangan integritas, ada perjanjian. Iya. Harganya juga ya. Harganya tentukan. Jadi banyak sekarang orang menjual yang bikin perjanjian tadi jual di atas harga. Masya Allah. Nah, dijual sampai 18.000, 19.000 gitu kan. Ada juga orang dia memang sengaja ngambil ke Bulog atau ke TPI yang tanda integritas, dia dibelinya mahal, barang orang dijual lebih mahal. Kalau kata dia, kami kan ada perjanjian katanya. Oke, dia bukan orang yang terikat perjanjian ya. Tapi dia membeli barang yang ada perjanjian gitu. Dipengaruhi orang itu kan misalnya sertifikatnya. Tahu. Dia beli kepada orang yang punya perjanjian. Tapi dia enggak kan? Dia enggak, tapi dibelinya ke apa itu kan misalnya dinaikkan harga, misalnya harganya 184.000. Dibeli dia 200. Ke distributor satu dia beli, berarti dia distributor dua. Gitu maksud saya. Begitu maksud Bapak? Enggak, yang kasus kedua nih, yang kasus kedua. Dan kami ini belinya. Ya, dia kan enggak terikat perjanjian ya. Dia pedagang murni ya. Dia beli ke D1, distributor satu maksudnya. Kalau tidak salah distributor sampai 3 ditentukan harganya. Kalau tidak salah. Paham enggak? Undang-undangnya ada, baca undang-undangnya. Saya baca sekilas. Untuk minyak yang tadi, distributor satu itu ditentukan harganya, iya kan? Distributor satu lepas ke distributor 2 itu juga ditentukan harga. Benar nggak pernyataan saya ini? D2 kepada D3 juga ditentukan. Tidak salah sampai 3 atau sampai berapa lapis? Ya, kami termasuk yang D3-nya. Ditentukan kan? Itu maksud saya. Paling ujung. Paling ujung kan kami jualnya harusnya semakin terakhir. Iya, Enisir. Tapi dia beli. Ya, tapi ya dibelinya cuma yang terakhir itu kan harga lebih, misalnya 210. Jadinya 148. Mungkin yang kasus pertanyaan 2 nanti dulu, yang pertama dulu mungkin kita kupas ya. Karena yang kedua nih dia belinya kepada D3 gitu. Iya, kami ini yang ada perjanjiannya kan. Tapi harganya harga end user. Harganya harga yang kami jual dia itu harga harga head. Eceran. Iya itu maksudnya. Dia beli harga eceran berarti. Terus nanti dia beli, dia jual lagi yang lebih tinggi gitu kan. Oh iya. Ini kita bedah yang ketiga, pertanyaan kedua ini kita bedah dulu ya. Yang pertama, apa tadi yang pertama? Jual yang pakai kontra ya. Di D3 posisinya. Iya. D3 menjual melebihi harga kesepakatan. Kan itu.
Mungkin bapak-bapak lebih paham dari saya. Saya juga pernah menangani kasus ini. Pertama kayak tadi, jual lebih mahal. Ada pula yang lain Pak. Dia kan gandingannya minyak curah. Gandingannya apa? Ketika minyak curah naik harganya, diguntingin sama dia. Ada nggak seperti itu? Yang udah di packaging bagus itu, karena curah lebih mahal, diguntingin sama dia di surahnya, biar lebih mahal. Paham nggak sampai di sini? Ada seperti itu. Pokoknya gimana yang berapa cuan gitu. Masya Allah, itu semua terlarang Pak. Kenapa? Perlu diketahui minyak yang disebut Bapak brandnya tadi itu ada kerjasama pemerintah kepada pabrik-pabrik minyak besar, sehingga dituntut pabrik brand-brand besar itu harus menyediakan kuota untuk masyarakat. Itu tidak murni jual beli, itu ada gimana? Paham maksudnya? Pabrik minyak goreng terkenal yang mahal itu tetap ada kuotanya, tetap disuruh pemerintah sediakan kuota untuk subsidi masyarakat ini. Dia ada namanya, itu tidak subsidi, namanya apa namanya? Jadi itu asalnya. Makanya di sini pemerintah menentukan harga jualnya, karena ini memang tadi pabrik-pabrik harus sediakan kuota loh. Semua pabrik minyak goreng yang ada di Indonesia ini sediakan kuota seluruhnya untuk minyak subsidi tadi. Dan pemerintah itu benar-benar turun tangan. Siapa yang mengelola, ada akadnya, ada aturan, minimal penentuan harga jualnya. Ada undang-undang yang mengatur. Kalau melanggar itu melanggar undang-undang dan bisa dilaporkan itu. Jadi untuk yang tadi, kenapa kok dia jual lebih mahal dari harga ditetapkan? Kalau dia D1, D2, D3 dan terikat kontrak, hak hukumnya tidak boleh. Kemudian yang kita bahas tadi, naik curah, diguntinginya, dipindahnya ke curah, sama tidak boleh. Nabi alaihissalam bersabda, ya ayyuhallazina amanu aufu bil uqud, wahai orang-orang beriman, sempurnakanlah akad-akad yang kita sepakati. Al-muslimun ala syurutihim, muslim yang baik itu harus mengikuti akad kesepakatan, kontrak, perjanjian yang telah dia buat dan tanda tangan. Haram hukumnya melanggar akad. Dia melanggar kontrak berarti hukumnya adalah haram. Maka kelebihan jadi hukum pemasukannya adalah kalau disuruh pemerintah 200.000 jual, dia jual berapa tadi? Misalnya disuruh 180. Ya, dia jual, dia ngambil untung berapa? 20.000. 20.000-nya itu adalah haram. Belinya mahal. Itu yang kedua itu. Yang kedua, yang tadi sudah dapat hukum. Yang pertama ya, ikuti aturan undang-undang tadi. Karena itu bukan sembarang, itu bukan barang dagangan murni, bukan. Itu bukan barang dagangan murni. Itu ada turun campur pemerintah, paham ya? Itu diikuti aturan. Kemudian yang kedua tadi, dia orang bebas nih. Dia beli ke D3 tadi ya. Dia beli harga end user, dibelinya banyak, kemudian dia jual lebih tinggi. Dia jualnya di daerah atau di tempat keramaian juga, Pak? Di dekat situ juga, dia monopoli lah kan? Maaf, kalau kan jelas monopoli berarti. Monopoli, kita bahas hukum monopoli. Kalau dia monopoli, Pak, tidak boleh, haram hukumnya. Monopoli itu kalau untuk kebutuhan pokok tidak diperbolehkan. Menimbun untuk kebutuhan pokok di dalam Islam tidak Kenapa? Kalau dia borong sehingga tidak beredar keberadaan tadi, cuma dia yang pegang, orang terpaksa beli ke dia, dia jual murah. Hukumnya adalah haram. Pertama, iddikhar, tindakan menimbun adalah haram. Karena yang ditimbunnya adalah kebutuhan pokok yang negara ikut campur mengatur harganya. Paham sampai di sini? Udah sampai di sini? Itu dia. Tapi kalau dia menimbun kebutuhan sepatu lah, coba dia timbun, ya nggak apa-apa, timbunlah sama kamu sepatu itu, belilah banyak-banyak, nggak urusan kita, ini minyak goreng ditimbun. Dia pula mengatur, itu haram hukumnya, haram. Wajib pemerintah itu ditangkap itu, Pak, ditangkap oleh pemerintah. Saya yakin itu dilaporkan, itu diurus itu, lapor Pak Agung sana biar diurus ya. Itu yang kayak gitu diurus. Dia memonopoli, harga rusak pasar, menderita masyarakat, sudah tambah susah, dipersusah sama dia. Na'udzubillah dia pula ambil andil menyusahkan kita, bukan cuma AS dan itu saja ya, dia pun ingin menyusahkan kita juga. Kita udah susah sekarang, plastik naik gitu ya, gara-gara perang, dia bikin susah juga. Temanan dia sama itu tuh, temanan dia sama Israel, sama siapa ya, teman dia itu, berarti menyusahkan kita juga. Monopoli dia, tidak boleh. Kalau dia niatnya untuk monopoli itu tentu tercela, haram itu, tidak boleh. Tindakannya adalah haram, tidak boleh. Dia beli sehingga dia jual mahal, tidak boleh. Dia menyusahkan, tidak boleh. Apa tujuan pemerintah menekan perusahaan tadi, Pak? Apa tujuan pemerintah menekan perusahaan harus menyediakan kuota tadi, Pak? Apa tujuannya?
Paham nggak? Tujuannya apa? Kenapa pemerintah kok atur harga? Tujuannya apa? Kok dia malah merubah tujuan negara tadi? Kriminal itu. Paham nggak sampai di sini? Itu nggak boleh ya. Jangan jual ke dia. Jangan pernah jual ke dia karena dia akan memonopoli. Nggak boleh. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan pernah tolong menolong dalam perbuatan dosa dan perbuatan. Kita tidak boleh jual ke dia karena dia akan monopoli, kasih cepat orang-orang yang berhak, end user yang berhak dapat dengan harga yang ditentukan pemerintah dan terbantu ekonomi. Wallahu a'lam. Itu mungkin ya, habis ya. Tidak boleh tindakannya itu, tidak boleh. Wallahu a'lam. Kita akhiri sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.